Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Iktida'an bi kitabillahil aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji adalah milik Allah yang telah menciptakan tempat, ruang dan waktu. Dialah Allah yang telah menjadikan kota Makkah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yang telah memberikan ruang kepada beliau untuk berinteraksi sosial sebagai manusia biasa, bashar, selama 40 tahun ditambah dengan 13 tahun sebagai basyarun uhiya ilaih, manusia yang telah menerima wahyu sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya tempat itu menjadi sempit. Ruang itu menjadi sempit dan dia harus keluar meninggalkan kota Makkah menuju kota Yathrib yang kemudian hari berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, terkenal dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang di bulan Al-Muharram ini kita diingatkan oleh sebagian orang Islam bahwa momentum bulan Muharram itu adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun baru Islam itu nisbat kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak terkecuali kepada Mus'ab bin Umair, juru dakwah pertama yang diutus oleh Rasulullah ke kota Yathrib untuk mempersiapkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama kali mengajarkan orang-orang Yathrib agama Islam dan memastikan bahwa setiap rumah di sana minimal ada satu orang Islam yang terdapat di dalamnya. Hingga pada akhirnya Nabi pun datang disambut dengan sambutan yang meriah oleh orang-orang Ansar, dan Nabi mempersaudarakan kaum yang dulunya selalu bertengkar, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji, mengambil pelajaran daripada kisah Ummi Mihjan, di mana dia adalah salah satu orang yang mendapatkan manfaat dari hijrahnya Nabi ke Madinah dan menetapnya beliau serta menjadikan Madinah sebagai pusat dalam dakwah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini bukan kisah fiktif. Kisah ini adalah kisah nyata. Dia dapat dipegang akan kebenarannya. Dalam Islam ada salah satu yang membuat kita yakin dalam menerima ilmu, yaitu riwayat yang tak terputus sanadnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal cerdas pula, putri Abu Bakar,
gadis muda yang menjadi istri Rasulullah serta cerdas. Bermula dari datangnya seorang perempuan berkulit hitam, imra'atun sauda. Dia datang ke Madinah dan dia aslamat, masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengambil satu bagian tempat di dalam masjid. Tidak besar. Bagian tempat yang sangat kecil. Mereka sebut hifsyun atau khiba, yaitu baitun saghirun tayyib. Satu kemah kecil untuk menutup diri dari pandangan laki-laki. Karena dia menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Dan Rasulullah SAW memberikan izin. Ya, boleh jadi karena perempuan itu sudah tua. Ya. Dan juga sebatang kara. Dia miskin, tak punya sanak saudara. Dia adalah orang yang berhijrah ke kota Madinah. Kemudian masuk Islam. Ya. Maka diizinkan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah dia mendapatkan tempat di masjid, maka dia pun mulai berinteraksi. Dia dapat ruang bebas dari Nabi untuk pergi ke sana kemari, untuk duduk bersama siapa saja. Salah satunya dia suka duduk di majelisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia duduk di majelisnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatuna Aisyah bercerita, Rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, aslamat imra'atun sauda'u li ba'dil arabi. Seorang perempuan berkulit hitam dari salah satu kampung dari perkampungan Arab itu masuk Islam. Wa kana laha hifsyun fil masjid, dan dia ada tempat untuknya yang tidak besar, kecil di dalam masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa kanat ta'tina fatahaddatsu indana. Dia biasa datang kepada kami lalu berbicara, ngobrol bersama kami. Dari dulu nih Pak ya, perempuan kalau ketemu orang cepat banget dia akrabnya tuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia datang kepada kami, tahu-tahu ngobrol, kenalan, asik cerita. Nah, begitu mudahnya dia berinteraksi sosial. Kadang-kadang kalau laki-laki nggak begitu kan Mbak ya, nganter anak sekolah, ya, 6 tahun nganteran SD, sama sebelahnya nggak kenal, ngerokok sendiri aja. Kalau yang ngerokok sendiri aja, nggak ada ngobrol. Tapi kalau ibu-ibu sebentar aja langsung kenal ya. Ini perempuannya juga sama. Imratun sauda, berkulit hitam, ya. Dia dapat tempat di masjid. Dia bukan orang asli situ, tetapi ketika dapat ruang untuk berinteraksi sosial, ya, langsung dia dapat cepat ngobrolnya. Bahkan tak segan-segan dia ngobrol dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membuat tergelitik hati Aisyah radhiyallahu anha adalah ini perempuan, fa idza faragat min hadithiha, kalau dia selesai ngobrol pasti ada bait syair yang dia ucapkan. Apa itu? Wa yaumul wisyah min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Itu bait syair meskipun enggak banyak, selalu menjadi andalan penutup obrolan perempuan itu kepada siapa saja, termasuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sekali dua kali mungkin enggak penasaran. Ini yang jadi penasaran adalah kata Aisyah radhiyallahu anha, fa idza faragat min hadithiha. Itu perempuan anehnya, kalau habis ngobrol pasti dia baca syair.
Apa itu syairnya? Wa yaumul wisha min a'ajibi rabbina. Tragedi selendang itu salah satu daripada keajaiban Tuhan. Tragedi selendang itu adalah salah satu dari keajaiban Tuhan. Ala, ketahuilah, innahu min baldatil kufri anjani. Sesungguhnya dia selamatkan aku dari negeri yang kafir. Itu selalu yang diucapkan oleh perempuan ini. Tragedi apa, Pak? Tragedi selendang. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa selendangnya ini berwarna merah. Jadi tragedi selendang merah. Ya. Kalau kita dengar kata tragedi, ingatnya apa? Tragedi Bintaro. Dulu ada kecelakaan kereta waktu saya kecil, masih terngiang-ngiang di kuping saya. Ada tragedi Bintaro. Tetapi nggak ada yang bikin syair tentang tragedi tersebut. Tapi kalau perempuan ini dia bikin syair. Wa yaumul wisha, tragedi selendang, min a'ajibi rabbina, itu adalah salah satu dari keajaiban Tuhan kita. Ala, ketahuilah, innahu min baldatil kufri anjani. Sesungguhnya dia telah selamatkan aku dari negeri yang kafir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha jadi penasaran, ya, kenapa ini perempuan ngomongin itu terus. Maka ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Ma sya'nuki? Kamu ini kenapa sih? Ya, kalau duduk sama kita, duduk sama saya, ini pasti ujung-ujungnya baca syair, ya. Ma sya'nuki la taqudina li maq'adan illa qulti hadza." Setiap kali duduk bersama saya pasti kamu berkata seperti itu. Kenapa itu? Ketika ditanya baru tuh perempuan menjawab. Begini ceritanya katanya. Saya itu sebelum datang ke Madinah tinggalnya di negeri kafir, di kampung orang kafir, kata dia. Saya ini budak. A'taquha wa harraruha. Udah dimerdekain, meskipun budak udah diberikan status merdeka. Tetapi setelah merdeka, dia nggak pergi tinggalkan kampung itu. Dia tetap tinggal di kampung itu, nggak pergi. Akhirnya suatu hari, ya, itu salah seorang dari mereka di kampung itu mau menikahkan anaknya. Maka si anak itu mau didandanin. Salah satu dandanannya ialah memakai selendang. Selendang itu berwarna merah, namanya wisyah. Selendang yang berwarna merah. Nah, ketika anak itu aku temani dia untuk ke tempat pemandian, selendangnya jatuh. Selendangnya jatuh. Mulqan alal ar, jatuh ke atas tanah tanpa dia sadari. Dia mah langsung aja ke tempat pemandian, mandi, gak sadar selendang yang akan dia pakai nanti setelah mandi itu jatuh. Nah, ketika jatuh ada burung Hudayah namanya, burung Hudayah, ya. Burung pemakan daging. Dia lihat lagi terbang di atas, ada merah-merah itu seperti kelihatannya daging segar. Turun tuh burung, diambil tuh selendang tersebut, dibawa terbang sama tuh burung. Burung begitu kalau lapar, Pak, lihat selendang merah sangka daging. Sama manusia juga begitu, Pak. Kalau udah lapar bawahnya lihat kayak makanan aja semuanya. Dikira daging, maka dia turun diambil makan. Dia terbang.
Selesai itu anak perempuan mandi, dia pakai baju, dia cari selendangnya mana yang menjadi perhiasan dalam pakaian ketika mau menikah. Nah, ketika enggak ada, dia tuduhlah saya, kata perempuan tadi, dia tuduh saya mencuri selendang tersebut. Saya bilang bukan saya mencurinya, tetapi burung yang telah mengambilnya. Nah, lalu nggak percaya, maka diadukanlah kepada orang tuanya. Datang keluarganya, disuruh ngaku ya orang nggak mencuri. Masa mau ngaku orang nggak mencuri? Dia tetap jujur. Dipaksa mengaku, ya. Dipaksa mengaku. Sampai akhirnya dia disiksa untuk mengaku bahwa dia telah mencuri selendang. Kalau siksaan fisik dia masih kuat, masih tahan untuk perempuan tuh. Budak kan, biasa kuat. Tetapi yang membuat dia tidak tahan adalah ketika sudah kelampauan batas. Digeledah tuh perempuan, dilepas bajunya, diperiksa bagian kubulnya, auratnya. Mereka mengira selendang itu disembunyikan di dalam pakaian dalamnya itu perempuan. Digeledah, diperiksa auratnya, dibuka. Itulah yang sangat membuat dia malu sebagai perempuan. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu meskipun bukan Islam, Pak, di Arab itu kan mereka terkenal orang musyrik. Orang musyrik itu bukan ateis, bukan orang yang gak percaya dengan adanya Tuhan. Dia percaya, tetapi menyekutukan Tuhan. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kaget, Allah telah memberikan gambaran di Al-Quran bahwa orang-orang musyrik itu kalau lagi keadaan susah, doanya tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan mereka menyekutukan Allah? Ketika senang. Ketika senang baru menyekutukan Allah. Tapi kalau susah, itu berhala nggak disebut lagi. Yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fada'atillah, maka nih perempuan doa kepada Allah karena dia sudah dizalimi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar mengabulkan doa perempuan tersebut. Ya. Maka burung itu yang tadi mengambil selendang datang kembali dan persis menjatuhkan selendang itu di hadapan orang-orang yang menuduhnya sebagai pencuri. Nah, gitu. Maka di saat itu menjadi jelas dan nyata lah bahwa perempuan itu bukan yang mencuri selendang tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hatta idza wazat bi ru'usihim alqat alwishaha amamahum faqalat liqaumiha hadza alladhi ittahamtumuni bihi ha huwa amamakum al'an. Ini dia, lihatlah yang kalian tuduh aku sebagai pencurinya, pencuri daripada selendang ini. Lihat, selendang ini telah jatuh di depan kalian semua sekarang. Lihat siapa yang mengambil selendang ini. Yang mengambilnya bukan aku tetapi burung itu. Maka akhirnya dia merasa tidak aman, ternyata tinggal di kampung tersebut. Meskipun dia sudah merdeka, tetapi status budak itu sepertinya masih melekat pada perempuan tersebut. Karena orang dulu itu, Pak, kalau orang diberikan status merdeka sebagai budak, dia dipanggil maula, mantan budak. Jadi budaknya masih kesebut. Kalau kita kan misalnya ada RT, udah selesai menjabat, nggak dipanggil itu kan, Pak RT lagi kan, nggak ada sebutan khusus lagi mantan RT, nggak, udah namanya biasa. Kalau dulu budak itu tetap dikenal mantan budak, jadi budaknya masih nempel, meskipun udah merdeka. Gitu. Nah, karena masih nempel itu budak yang meskipun mantan, jadi orang seringkali itu memandang dengan sebelah mata. Gampang sekali dia dilecehkan, gampang sekali dia dituduh, gampang sekali dia untuk disakiti dan dizalimi. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil keputusan, nggak aman lagi di sini ternyata.
Akhirnya pergi ke kota Madinah. Ya. Apalagi Nabi kan terkenal. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat baik perlakuannya terhadap budak. Apalagi mantan budak. Budak aja perlakuan baik. Nabi Muhammad itu dikenal ya, bahwa dia itu suka memerdekakan budak. Kalau ada budak, maka Nabi itu merdekain. Nabi nyuruh orang merdekain. Misalnya ada orang puasa bulan Ramadan, kemudian dia berjima dengan istrinya, dendanya apa? Merdekain budak. Ada suami bertengkar sama istri, ya, kemudian jatuh zihar, dendanya apa? Merdekakan budak. Ya. Jadi selalu begitu. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan perbudakan. Maka selalu aja ada masalah ini, masalah itu, nanti dendanya merdekakan budak. Merdekakan budak. Merdekakan budak. Nah, kalau enggak, kasih makan orang miskin, kasih makan orang lapar, kasih makan. Kalau enggak bisa ngenyangin orang, ya udah ente yang lapar, ente puasa. Gitu. Ya, kasih pilihan ente yang lapar, ente puasa supaya bisa merasakan bagaimana sakitnya orang enggak makan. Maka ini perempuan berangkat ke kota Madinah dan dia masuk Islam. Maka keluar syair dia, wa yaumul wisya, peristiwa yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya, dan dia ingin orang lain tahu bahwa selendang merah yang menjadi sebuah tragedi yang haru terhadap dirinya itu menjadi kenangan. Kenapa? Dengan peristiwa itu Allah memberikan dia hidayah untuk masuk Islam. Dia datang ke kota yang tepat yaitu Madinah, dan dia mendapat hidayah masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, ala innahu min baldatil kufri anjani. Ya. Jadi ini kira-kira kalau dibikin sinetron namanya, judulnya itu Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara membawa nikmat. Susah dulu dia, dikasih kesusahan, tapi kemudian mendapatkan kenikmatan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tahulah Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kisah perempuan ini selamat. Kalau bahasa Arabnya itu pepatahnya rubbama dharrah nafi'ah. Betapa banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan seseorang, lalu di dalamnya terdapat manfaat yang begitu banyak. Ya. Coba ingat-ingat apa saja tuh. Misalnya Nabi Musa dihanyutkan di dalam sungai, ya kan? Tetapi dihanyutkan dalam sungai itu untuk dihantar oleh Allah ke istana Firaun. Kelihatan awal itu membahayakan, doroh. Kok anak bayi taruh di peti dihanyutkan di sungai? Kok Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa seperti itu? Bayi kan gak bisa berenang, ya? Katanya ingin diselamatkan dari penyembelihan Firaun, karena ada tentara-tentara yang masuk menggeledah rumah cari bayi-bayi. Tetapi kenapa ilhamnya dari Allah malah dihanyutkan di sungai? Ditambah sungai itu mengalir ke istana Firaun, sehingga Musa yang masih bayi itu tibalah dia di istana Firaun. Secara nalar logika, loh kenapa Allah malah mengirimnya ke istana Firaun? Tetapi begitulah pepatah mengatakan rubbama dharra nafi'ah. Kadang-kadang Allah itu memberi manfaat dari jalur yang bahaya. Dan betul ternyata ketika sampai di istana Firaun, digendong oleh istri Firaun, ketika mau dibunuh malah berubah jadi diangkat sebagai anak. Udah diangkat jadi anak, minta susu semua perempuan ditolak, sampai akhirnya ibunya Nabi Musa yang diterima sebagai ibu susunya di istana. Dari jalan yang berbahaya, ternyata Allah ingin justru memberikan keselamatan kepada Musa
sekaligus ibunya, sekaligus kakaknya tinggal tumbuh besar di istana Fir'aun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau terjadi sesuatu pada diri kita yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Ya Allah, kenapa dulu saya begini, sempat jadi misalnya tukang loper koran masih kecil, tetapi tiba-tiba udah dewasanya menjadi orang yang sukses dalam berdagang. Kadang-kadang begitu, Pak. Rubbama dharah nafi'ah. Dan yang paling besar nikmat bagi perempuan ini adalah dia telah mendapatkan hidayah Islam dengan jalan yang tak diduga. Allah yang telah merencanakannya. Dibuatlah peristiwa selendang merah itu yang mengakibatkan dia keluar dari kampungnya, pergi ke Madinah, dan dia masuk Islam. Karena dia tinggal di dalam masjid, akhirnya dia bersih-bersih masjid. Karena tinggal di masjid, akhirnya ngapain? Bersih-bersih masjid. Nabi bilang sama sahabat, itu perempuan itu saya lihat di surga. Bukan karena amal yang besar dalam pandangan manusia. Dia masuk surga karena bersih-bersih masjid. Taqumu bitanzifil masjid, kata Nabi. Ntar kalau perempuan tuh mati, bilangin saya mau sholatin tuh perempuan. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Tuh perempuan udah dapat tempat tinggal di masjid, dan dia dapat kabar dia masuk surga. Bahkan kata Nabi, kalau mati bilangin ya, saya mau sholatin tuh perempuan. Itu penghuni surga itu. Bener Pak, mati tuh perempuan. Ya, ba'da isya lagi, malam-malam dia matinya. Sehingga apa? Sehingga sahabat Nabi ketika datang ke rumah Nabi, ya Nabi udah tidur, udahlah nggak usah dibangunin. Gangguin Nabi aja, ini juga bukan siapa-siapa gitu. Perempuan tua, nggak punya keluarga lagi, numpang di masjid lagi. Udahlah nggak usah bangunin Nabi, gangguin Nabi. Kita beresin aja dah. Mati ba'da isya, kelar saat itu juga Pak. Kalau kita gimana? Ada orang mati ba'da isya, kapan kelarnya? Zuhur besok, lama kelarnya, ya kan? Karena ini orang bukan siapa-siapa, mati ba'da isya, kelar malam itu juga. Langsung sama sahabat diproses, ya, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, langsung kelar. Malam-malam itu juga kelar. Maka pagi-pagi Nabi perhatiin, mana itu perempuan yang biasa bersih-bersih masjid, nggak kelihatan. Mana itu? Kata sahabat-sahabat, matat ba'dal atamah. Udah mati ya Rasul. Tadi malam, ba'da isya mati. Afala kuntum azantumuni, loh, kenapa kalian tidak beritahu aku? Ya? Kenapa kalian tak beritahu aku? Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburnya, kata Nabi. Kata Nabi, tunjukkan aku kuburnya. Fadallu, maka mereka pun menunjukkan Nabi. Fadalluhu ala qabriha, ditunjukkan kuburnya kepada Nabi. Ternyata udah dikubur di Baqi al-Gharqad, pemakaman umum orang-orang Islam. Ya, maka Nabi pun berangkat langsung. Tunjukin mana? Sampai di kuburnya, Nabi suruh baris saf, bikin barisan, salat Nabi. Allahu Akbar. Baca apa tuh Pak setelah takbir pertama? Kalau jenazah setelah takbir pertama baca apa? Fatihah. Allahu Akbar. Kedua baca apa? Salawat. Allahu Akbar. Ketiga baca apa? Doa mayit. Allahu Akbar. Takbir keempat baca apa? Doa lagi, terus salam. Jadi berapa rakaat tuh? 4 rakaat ya? Enggak ada rakaatnya Pak. 4 takbir. 4 takbir. Enggak ada rakaatnya kalau sholat jenazah. Nabi sholat 4 kali takbir, Nabi salam,
Kemudian Nabi bilang dengan sahabat-sahabat, "Inna hazil kubur mamlu'atun zulmah." Sesungguhnya kubur-kubur itu dipenuhi dengan kegelapan. Kubur itu gelap, kata Nabi. Kubur itu gelap. Wa innallaha yunawwiruha. Dan sesungguhnya Allah menerangi kubur-kubur, ya, bisolati alaiha. Dan sesungguhnya Allah menerangi kubur dengan salatku untuk mereka. Jadi penerang kubur apa? Salat, ya. Nabi nyolatin supaya kuburnya menjadi terang. Betapa beruntungnya perempuan ini, ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perempuan ini setelah diteliti dan dikira-kira siapa sebenarnya perempuan ini, maka dari beberapa hadis disimpulkan bahwa perempuan ini namanya Ummu Mihjan, ya. Perempuan namanya Ummu Mihjan. Diambil dari dua hadis yang berbeda. Ya, tadi ada seorang perempuan cerita kepada Aisyah tanpa disebut namanya siapa nih perempuan. Tetapi ada hadis yang lain tentang seorang perempuan yang dipanggil oleh orang dengan panggilan Ummu Mihjan, itu suka bersih-bersih masjid. Maka ulama menggabungkan dua hadis tersebut, dikira-kira berarti perempuan ini adalah Ummu Mihjan yang memang dia itu tinggal di dalam masjid, makanya dia bersih-bersih masjid, dan dia punya kenangan yang tak pernah terlupakan karena dia selamat dari negeri kafir masuk ke negeri Islam sebab skenario Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan dulu dharrah untuk mendapatkan nafi'ah, yaitu dituduh sebagai pencuri selendang, tapi kemudian dia bebas. Kemudian dia pergi ke Madinah memeluk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya. Pertama, istijabatu da'watil mazlum walau kana kafiran. Doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah meskipun dia orang kafir. Orang kafir, Pak, dia doa kepada Allah. Kalau dia dalam keadaan terzalimi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang Islam, ahli tauhid, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah putus harapan, putus asa, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dalam kondisi terzalimi, berarti itu terbuka peluang yang sangat besar bahwa doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istijabatu da'watil mazlum, gitu. Dan kalau ada peluang ya, dapat pengabulan doa, maka mintanya yang gede. Seperti Nabi ketika ke Taif dilemparin batu, doanya apa? Doanya yang gede, ya Allah, aku berharap dari mereka itu lahir orang-orang yang beriman kepadamu, menyembah kepadamu dan tidak menyekutukan kamu. Jadi kalau juru dakwah itu ada peluang terkabulnya doa, mintanya hidayah, mintanya supaya orang dapat hidayah. Jangan di depan Ka'bah udah capek-capek tawaf mau Ka'bah, selesai pegang multazam, fulus, mintanya uang. Kecil kalau minta uang itu, ya. Jadi kalau udah ada di tempat mustajab, ada waktu mustajab, doanya yang gede-gede, minta ampunan, ya. Minta ampunan, ya. Jangan minta fulus, ya Allah, fulus, jangan. Istijabatu da'watil mazlum walau kana kafiran li'anna al-mar'ata lam tuslim illa ba'da qudumiha ila al-madinati. Ya, kenapa? Karena tadi kan perempuan tadi diceritain, dia sebelumnya masih kafir, bukan orang Islam, tetapi dia doa yang minta diselamatkan oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, masru'iyatul khuruj minal balad alladhi yahsulu lil mar'i fihi mihnatun, ya, disyariatkan keluar meninggalkan negeri di mana seseorang itu mendapatkan ujian berat. Tinggalkan aja. Udah, kalau emang di negeri ini sering difitnah, sering dizolimi, diancam dibunuh misalnya, dipersulit dan sebagainya, udah keluar aja. Ya, ulama-ulama kontemporer juga kan, juru-juru dakwah kontemporer juga begitu kan. Ada yang asal dari India, kemudian ketika India dikuasai rezim yang benci dengan Islam, sampai ada juru dakwah kontemporer tuh Pak, yang banyak masukin orang kafir ke Islam. Siapa tuh? Pergi gak ditinggalkan India aja? Pergi ditinggalkan India itu, masuk dia kemana? Ke Malaysia, masuk ke Malaysia. Jadi disyariatkan masyru'iyatul khuruj, disyariatkan keluar. Kalau emang kita nggak aman tinggal di negeri kafir, maka pergi kemana? Ke negeri Islam yang dia dapatkan keamanan. Datang seorang, Pak Ustadz mau tanya apa? Gimana hukumnya sholat di kamar mandi? Loh, kok sholat di kamar mandi? Ya saya tinggal di Korea Pak Ustadz, di TKI. Aduh, udah enak di Indonesia ini Islamnya mayoritas. Udah enak di Indonesia sholatnya bebas. Kenapa ditinggalkan negeri Islam ini malah ke negeri kafir? Akhirnya apa? Gak bisa sholat kecuali di mana? Di kamar mandi. Kenapa gak bisa sholat di tempat umum? Karena kami diberi waktu hanya untuk beristirahat, dan kami gunakan waktu istirahat itu untuk mengerjakan sholat. Tetapi kami ngumpet-ngumpet sholatnya di mana? Di kamar mandi. Pak Ustadz, apa hukumnya makan daging babi? Nanya hukum makan daging babi. Iya Pak Ustadz, di sini bos sering kasih babi kata. Di mana? Ya di sana, di negeri kafir. Pertanyaan baliknya, kenapa kamu tinggalkan negeri Islam lalu menuju ke negeri kafir? Padahal yang disyariatkan apa? Yang disyariatkan adalah dari negeri kafir ke negeri Islam. Saudara-saudara, jadi kalau istrinya minta pergi ke luar negeri jadi TKW, kasih jangan kasih. Bilang sama istrinya, istriku, aku tanggung jawab, nggak perlu kau pergi sampai ke luar negeri cari rezeki, biar aku yang banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, pergi pagi, pulang pagi. Nah, ini nggak keluar dong, pergi pagi pulang pagi. Iya, jadi dia syaratkannya keluar dari negeri kafir ke negeri Islam. Jangan dibalik. Kita udah enak di sini di Indonesia, jangan keluar. Sholat bebas, ngaji bebas. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa may yuhajir fi sabilillah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah rasulih." Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah, maka dia akan dapatkan peluang yang lebih besar di tempat lain. Dapat ghanimah yang lebih besar tempat lain, ya. Itu janji Allah. Inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Saya punya teman, ya, jos semangat di dalam Islam, sampai dia diuji, dapat istri mu'alaf, tapi dia nggak bisa memberikan nafkah kecuali dengan bekerja di bar, jadi waiters, ngelayanin pengunjung di bar. Bawa apa tuh? Minuman keras. Menjerit nih hati, menjerit, curhat sama saya. Gimana nih, akhi, ini orang-orang udah cap jelek saya nih. Padahal saya kan tahu semangat dalam beragama, tapi kerjaan begini. Orang-orang suruh keluar, tapi kalau saya keluar nanti istri saya keluar juga murtad karena nggak ada kerja. Maka saya bilang banyak istighfar sampai Allah yang keluarkan kamu nanti. Ternyata betul. Dia pergi tinggalkan Jakarta, pergi ke Batam. Sampai Batam karena dia punya suara bagus, dia azan di masjid, orang tertarik. Kemudian kenalan, jadi merobot masjid. Kemudian ternyata dia punya ilmu agama, baca Quran bagus, diangkat jadi imam.
naik dari tukang azan jadi imam. Ternyata dia bisa ceramah juga. Dia bisa jadi badal bagi khotib-khotib yang berhalangan hadir. Dia naik khutbah Jumat. Kemudian dia ganti ustadz-ustadz yang berhalangan hadir juga. Akhirnya apa? Setelah dia hijrah tinggalkan Jakarta, terbuka peluang besar untuk dirinya sekarang jadi juru dakwah di negeri Batam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua pelajarannya adalah masru'iyatul khuruj minal balad alladhi yahsulu lil mar'i fihi mihnatun wa la'allahu yatahawwalu ila ma huwa khairun minhu. Dan boleh jadi orang yang pergi meninggalkan kampungnya, dia menjadi sukses di kampung orang lain. Yang ketiga pelajarannya adalah al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Yang keempat, ibahatul mabit wal qailulati fil masjid. Boleh orang tidur semalaman di masjid. Boleh tidur semalaman di masjid. Ibahah al-mabit, tidur semalaman di masjid. Wal qailulah, atau tidur sebentar di siang hari di masjid. Ya, seperti jam 11 sampai jam 12. Atau jam 1 sampai jam 2 mampir di masjid, dia tidur, ya. Boleh gak? Boleh. Liman la maskana lahu minal muslimin, bagi orang Islam yang gak punya tempat tinggal. Rajulan kana aw imra'atan, baik lelaki ataupun perempuan, bi syarti amnil fitnah, asalkan syaratnya aman daripada fitnah, gitu ya. Jadi kalau ada perempuan yang pengen tinggal di masjid, lihat-lihat aman gak dari fitnah. Wah, ini perempuan masih muda, cakep lagi. Jangan disediain tempat di masjid, ya. Sediain satu kontrakan, ya. Kan banyak mualaf-mualaf tuh masih muda-muda kan, terusir dari keluarganya. Kalau dia bisa menimbulkan fitnah, jangan kasih tempat di masjid, tapi usahakan ada satu rumah, ya, untuk menerima orang tersebut. Wa ibahatul istidlal fil masjid bi khimatin wa nahwiha. Boleh juga masang tenda di masjid juga boleh. Apalagi kalau masjidnya banyak nyamuk. Beli mosquito net yang kayak tenda itu. Ketika itikaf, ya kan pada di masjid, boleh enggak pasang kemah, tenda yang anti nyamuk itu? Boleh, ya, untuk istidlal di situ enggak apa. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira beberapa pelajaran yang bisa diambil. Tentu dia akan lebih bisa berkembang dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi saya hentikan sampai di sini untuk kajiannya, tetapi saya buka pengembangannya dalam bentuk tanya jawab. Tafadhol, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya, Pak. Boleh. Waalaikumsalam, Bang. Mau meninggal, Bang. Meninggal kapan? Tadi malam. Terus sekarang gimana? Sekarang udah mau dikuburin nih. Kata abangnya, tunggu ya, abang datang. Tunggu, jangan dikuburin dulu. Abang datang. Ketika berangkat, di sono adanya udah lama banget nih abang nih, orang udah pengen dikuburin. Akhirnya keburu dikuburin. Sampai sana abangnya tepok jidat, aduh terlambat. Lalu dia diam ngerokok. Begitu kan? Jangan. Kalau dia tahu datang bapaknya udah dikuburin atau emaknya dikuburin, bilang di mana kuburnya. Datang ke kuburnya, kemudian sholat jenazah jika memungkinkan. Memungkinkan. Kalau zaman dulu, zaman sekarang juga sih ada kubur-kubur yang rapi kan, rapi bisa jalan. Tetapi banyakan kuburan sekarang itu jalannya nggak ada. Kita ngelangkah ke depan, kuburan orang lagi, keinjak. Ke kiri, kuburan lagi keinjak. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau kita nggak berpeluang masuk karena saking rapatnya, nggak boleh kita menginjak kuburan orang, Wak. Nggak boleh nginjak kuburan orang. Nah, maka kalau nggak berpeluang, nggak perlu sampai kuburnya.
Ya, sampai di luarnya juga nggak apa-apa. Ya, jadi boleh seseorang datang ke kuburnya karena terlambat menyolatkan, dia sholat di kuburnya. Tetap dengan syarat dan rukun-rukun sholat, yaitu menghadap ke kiblat. Ini namanya sholat ala, bukan sholat ila. Kalau sholat menghadap kubur nggak boleh. La tusalli ilal kubur. Ini kubur. Di sini sholat ngadep kubur, di sini sholat ngadep kubur, sholat ngadep kubur, sholat ngadep kubur, nggak boleh. Sholat ngadep kubur nggak boleh. Tapi nyolatin jenazah yang sudah dikubur, kita ngadep kiblat itu boleh. Nabi melakukan itu, la ba'sa. Bahkan ada ulama yang memberikan kelonggaran itu kira-kira kurang lebih sebulan lah masih bisa. Sebulan masih bisa. Ya, misalnya kita terlambat dapat kabar udah seminggu, kita kuliah di luar negeri, dapat kabar udah seminggu, ya saudara mati, meninggal, abangnya mati, kemudian berangkat. Nah seminggu kemudian mana kuburnya? Datang kuburnya sholatin. Boleh ya menyolatkan jenazah yang sudah di dalam kubur. Boleh juga sebagaimana menyolatkan jenazah sebelum dikubur. Boleh juga menyolatkan jenazah yang tidak ada di depannya, ditaruh di ruangan lain. Seperti di Mekah, Madinah sekarang begitu. Ya, kalau habis sholat disuruh kita, ayo kita sholatin jenazah, semoga Allah berikan pahala kepada kalian. Kita mana jenazahnya nggak ada, di ruang sebelah, di tempat lain. Dan boleh juga sholat gaib, sebagaimana Nabi dapat kabar dari para sahabat bahwa Raja An-Najasyi, Malikul Habasyah itu wafat dalam keadaan Islam, maka Nabi sholat kepada Raja An-Najasyi meskipun berbeda negara. Namanya sholatul ghaib. Jadi boleh. Gitu Pak ya. Wallahu taala alam shawab. Ada lagi, silakan. Stoknya masih berapa lama lagi? Tidak ada. Malam yuhdis, bapak-bapak yang sholat subuh berjamaah di sini, selama bapak-bapak tidak berhadas, maka bapak dianggap sedang mengerjakan sholat. Ini sekarang nih sedang dianggap mengerjakan sholat. Di satu pagi kita belajar satu bab ilmu atau satu ayat Quran, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat atau 1000 rakaat. Bayangkan berapa nilai sholat yang kita dicatat pahalanya kita duduk di majelis ilmu. Kalau bapak berhasil tetap duduk nanti sampai Isra, bapak sholat 2 rakaat, maka seperti pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk menambah berat timbangan amal kita dengan melakukan amal-amal yang dia singkat tetapi padat dalam pahala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.